Masing-masing pemimpin regu menyiapkan barisannya. Siap, bro! Siap, bro! Siap, bro! Kaca bro! Siap, bro! Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pembukaan BKSN Cup 2021 siap dimulai. Laporan selesai. Laksanakan. Penampilan yel-yel dari masing-masing regu. Yang pertama dari Siloam 2. Dari unit Nazaret.
Arnoldus. Dari unit Rafael. Yang terakhir penampilan yel-yel dari unit Tusen. Dari unit Rafael. Amanah pembina upacara sekaligus upacara penyerahan obor sebagai simbol dibukanya BKSN Cup 2021. Baik, selamat sore semua. Pater Gusti, Pater Ius, Bruder Sil yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya kasih, Novi 1, ya Novi 1, Novi 2, nasibnya disebut, yang saya kasihi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini Dia boleh mengumpulkan kita bersama-sama di sini, di tempat ini, dalam rumah formasi ini. Dan yang kedua, kita sekarang memasuki bulan Kitab Suci Nasional, BK apa? SN. Nah,
yang lagi dijalankan di seluruh keuskupan di seluruh Indonesia. Tema yang diusung oleh KWI untuk kita renungkan bersama yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini menyadarkan kita bahwa kita sekarang masih berada dalam situasi krisis pandemi COVID-19. Tetapi kita tidak berjalan sendirian. Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita masih tetap menyertai kita. Dan Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, yang juga selalu menjadi inspirasi bagi kita, anggota Serikat Sabda Allah, menyertai kita sekalian. Dan pada sore hari ini, sebagai implementasi dari bulan Kitab Suci Nasional yang kita jalankan di Indonesia dan secara khusus di dalam komunitas ini, kita membuka berbagai rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Kita mulai dengan kegiatan-kegiatan outdoors dan indoors. Outdoors berupa berbagai kegiatan pertandingan olahraga, sedangkan indoors lebih berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendalaman kitab suci. Tentu dua-dua aktivitas out dan in itu memiliki peran yang sama. Tapi yang mau saya tekankan bahwa kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga outdoors hanya sebagai stimulus bagi kita untuk semakin dekat dan mencintai kitab suci. Tujuan dari bulan kitab suci tidak lain adalah mengakrabkan diri kita dengan kitab suci, agar semakin banyak orang membaca dan merenungkan kitab suci. Dan secara lebih khusus kita sebagai anggota Serikat Sabda Allah, nama menjadi identitas kita. Jadi sabda atau anak-anak Sang Sabda hendaknya hidup dan diinspirasi selalu oleh firman atau sabda itu sendiri. Karena itu bulan kitab suci ini kembali menyadarkan kita akan peran kitab suci, bahwa Tuhan hadir di dalam kitab suci yang kita baca dan renungkan setiap hari. Lalu apa yang mau kita cari dalam kegiatan-kegiatan semacam festival bulan kitab suci ini? Tentu yang kita cari pertama, agar kita semakin mencintai kitab suci. Karena kalau kamu ke kongregasi lain atau kita ke kongregasi lain, mereka selalu bilang kalau kitab suci tentang sabda Allah, tanya SPD. Mereka tahu baik sekali. Karena itu kita gunakan waktu berada di rumah formasi ini untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Selama 2 tahun di sini, mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, harus kita sudah baca seluruhnya. Tentu di seminari menengah kamu sudah membaca seluruh. Tetapi di sini mungkin kita gunakan waktu secara lebih intensif untuk itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mau kita cari adalah persaudaraan atau kekeluargaan kita. Ini menjadi salah satu ciri atau karakteristik dari serikat kita, kekeluargaan. Karena itu berbagai pertandingan yang akan kamu lakukan, bukan kemenangan itu yang kamu cari, tapi yang kita cari adalah persaudaraan, rasa kekeluargaan di antara kita. Karena apa yang mau kita cari? Jadi bukan soal kalah menang, tapi apakah unsur persaudaraan itu semakin tumbuh dan kuat di antara kita. Jadi itu yang mau kita tumbuh kembangkan dalam kegiatan kita. Karena itu saya sebagai pimpinan rumah mengucapkan profisiat untuk Anda kalian yang dengan penuh semangat mulai dari yel-yel tadi, itu sebagai kegiatan awal yang memberi motivasi dan semangat bagi kita untuk tidak hanya sampai pada aktivitas luar, tapi harus betul sampai pada kegiatan-kegiatan dalam. Tentu nanti ada lomba kitab suci, baca kitab suci, renungan kitab suci dan sebagainya. Dan diharapkan partisipasi keterlibatan kita semua. Jadi sekali lagi profisiat untuk semangat Anda. Lalu yang berikut terima kasih juga untuk Pater Ius atau Pater Ius yang dengan Bruder
Bapak Gusti yang telah mengorganisir, menyiapkan seluruh aktivitas kita pada hari ini sehingga pada sore hari ini kegiatan kita berjalan baik. Dan mari kita menggunakan momen-momen bagus ini pada bulan September untuk membangun dua tujuan itu. Jadi supaya kita semakin mencintai kitab suci, merenungkan, mendalaminya, menghayatinya, dan juga semoga kekeluargaan kita, persaudaraan kita semakin kokoh dan teguh di dalam rumah formasi ini. Dan akhirnya mari kita lanjutkan acara kita. Selamat berjuang dan selamat bertanding. Selamat bertanding. Upacara penyerahan obor sebagai simbol dibukanya BKSN Cup 2021. Doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan berrahmat yang boleh kami alami pada sore hari ini. Dan sekarang kami hendak memulai kegiatan kami. Kami mohon berkat-Mu dalam kegiatan ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mohon ini melalui tangan hamba-Mu, Imam kami, Pater Rektor. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian seluruh aktivitas kita diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan BKSN Cup 2021 telah selesai. Laporan selesai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Masing-masing regu membubarkan barisannya.